Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dino. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi kasih sayangnya. Amin. Kembali di segmen Wealth Unshawn, edisi ke-6, kita akan kembali membahas tema channel Pak Guru Gembul episode ke-529 dengan judul Gempa susulan akan mengguncang Jawa Barat, lebih besar, lebih merusak 8 juta jiwa terancam. Dengan subtema, kenapa kami tidak diberitahu? Jadi, subjek bahasan kita kali ini, temanya adalah bencana, salah siapa? Kok gitu? Yuk kita mulai. Narasi awal Pak Guru dimulai dengan cerita dari seorang kawan Pak Guru yang asli orang Padang, yang kebetulan bertanya kepada warga setempat apakah ada siaga bencana di daerah tersebut. Dijawab oleh warga, belum ada mitigasi kebencanaan. Berangkat dari sana, Pak Guru menghubungkan dengan Patahan atau Sesar Lembang, lalu bertanya, kenapa kita tidak diedukasi sejak dini? Kenapa kita tidak membuat bangunan yang tahan gempa? Kenapa kita tidak kembali ke masa lalu menggunakan bahan bangunan yang tahan gempa? Ujung dari narasi ini adalah Pak Guru hanya mengingatkan, bukan menakut-nakuti. Oke, ini teh kontennya apa? Konteksnya apa? Bos saya bilang, kalau kita presentasi, sebaiknya minimal hubungkan dengan performansi, regulasi, dan reputasi. Lanjut kita bagaimana BNPB memetakan bencana alam di Indonesia. Sepanjang 2021 per Januari sampai Desember 2021, total bencana yang terjadi di Indonesia adalah 5.402 bencana. Dampak bencana ini total 728 orang meninggal dunia, 87 hilang, 7,6 juta menderita atau mengungsi, dan 14.000 sekian luka-luka. Poin saya, kita perlu mengafirmasi, mengiyakan, tidak denial, tidak mereject. Betul bahwa wilayah Indonesia memiliki risiko besar bencana alam. Selanjutnya, kita coba hubungkan dengan Sesar Lembang. Ini juga kita afirmasi, betul bahwa ada patahan atau sesar lembang yang berpotensi besar menyebabkan gempa. Terakhir, saya ingin menyampaikan pesan. Indonesia tidak seburuk itu, teman-teman. Satu, sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang persyaratan keamanan gedung, termasuk smoke detector, sprinkler, alat pemadam kebakaran, tangga darurat, dan lain sebagainya. Yang B, aturan tata kelola kebencanaan, misalnya simulasi bencana, jalur evakuasi, titik kumpul, dan lain sebagainya, ini sudah ada. Sejumlah dinas dan swasta sudah tersertifikasi ISO. Yang kedua, pemerintah sudah memasang detektor di gunung dan di laut untuk memprediksi dan mengukur kekuatan gempa dan hal-hal lain termasuk potensi tsunami. Yang ketiga, pemerintah sudah punya pemetaan kawasan, daerah mana yang boleh dibangun menjadi pemukiman, daerah mana yang dialokasikan untuk tanah resapan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemerintah sudah punya dinas khusus yang mengurusi kebencanaan, baik BNPB, dinas sosial, di pusat maupun di daerah. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama dan utama, kita perlu introspeksi diri dan membangun awareness
tentang kebencanaan. Sudahkah kita membuang sampah pada tempatnya? Sudahkah kita reduce, reuse, dan recycle? Mengurangi sampah yang kita hasilkan, memakai atau menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, dan merecycle, mendaur ulang sampah kita menjadi sesuatu yang bernilai. Sudahkah kita menjaga lingkungan kita dengan membuat sumur pori, dengan melakukan penghijauan, menanam mangrove di pantai, dan proses reboisasi atau reforestasi, dan lainnya? Alam ini bukan milik kita, tapi warisan untuk generasi selanjutnya. Yang kedua, kita perlu belajar tentang kebencanaan. Bukan hanya keluar berlindung ke tempat yang lebih lapang untuk terhindar dari runtuhan gempa, tapi juga sudah banyak orang yang mempersiapkan diri dengan beragam perbekalan yang bisa dibawa dengan cepat keluar rumah dalam satu tas besar. Atau ada juga yang selalu memarkir kendaraannya ke arah pintu keluar, sehingga pada saat terjadi bencana, keluarga tersebut bisa segera keluar dari rumah, dan cara-cara lainnya. Terakhir, saya kira kita perlu amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang pada kemungkaran. Kita ingin bersama-sama membangun awareness, kesadaran semua orang tentang risiko bencana dan bagaimana menanggulanginya. Dan kita juga perlu melakukan gerakan melarang orang lain merusak alam dan lingkungan. Sebagai epilog, tentu kita berterima kasih sudah diingatkan Pak Guru Gembul tentang risiko bencana yang ada di sekeliling kita. Tidak perlu menyalahkan atau mencari kambing hitam. Yuk kita sama-sama perbaiki alam dan lingkungan serta masyarakat kita. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.